Keputusan Tria The Changcuters menikahi Datu Rembulan secara mendadak nyatanya cukup mengejutkan. Pasalnya Tria berhasil merahasiakan kedekatannya dengan Datu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, tak seperti kedekatan Tria dan Tias Mirasih yang dulu selalu terbuka. Tria dan Datu baru membeberkan perjalanan kisah asmara mereka yang dilalui secara ta'aruf saat ditemui di salah satu acara di Sekolah Tinggi Swasta Jakarta Timur pada hari Senin lalu. Kalian jarang-jarang ke mall sih, kita padahal sering loh. Iya sering di PS mereka. Kadang kita, kalau kalian harusnya sering ke mall, ke masjid-masjid atau musola terdekat. Asik. Apa? Enggak, saya ambil wudhu aja. Nggak tiba-tiba sebetulnya, kita emang udah kenal dari bulan Januari 2012 ya. 2012 dari Januari. Dan mereka juga mereka juga telat kok ketahunya. Kita udah kenal dari Januari, mereka baru tahu bulan kemarin. Enggak ya, kalau itu lebay ya. Enggak, mereka juga. Tapi lu nggak tahu kan awalnya 1 bulan tuh udah sebulan duluan deh. Bulan Februari berarti kita tahu. Ya. Gua pura-pura nggak tahu aja. Oh sih, lu seakan-akan selalu tahu tentang gua ya. Gitu, jadi emang udah dari Januari kenal gitu. Cuman kita emang nggak pakai sistem pacaran. Taruh ya. Gitu. Dulu belum boleh gini loh. Iya. Sekarang udah boleh ya. Iya. Dikenalin sama teman Tria, sahabat saya gitu. Jadi kita Sahabat saya juga sih dari SMA. Iya. Gimana ya? Itu dulu yang pertama kali ditanyain sama orang. Yakin itu boleh sama Bapak? Iya sih sebetulnya. Tapi waktu itu orang rumah sih ngelihat pas Kok udah ada orang rumah lagi? Rumah di sono, orang tua. ngelihat kan Tria menunjukin dia beneran serius. Awal-awal kenal langsung dia ke rumah terus ngomong sama orang rumah. Sama orang tua. Iya, sama orang tua maksud saya. Dan respon Alhamdulillah ya. ya responnya Responsif. Responnya responnya disetujui. Kendati Tria termasuk vokalis yang jarang terlihat serius, namun Datu bersyukur kedua orang tuanya merestui pernikahan mereka. Sejauh ini pun bahagia karena akhirnya bisa menyatukan perbedaan karakter di antara mereka dalam sebuah pernikahan. Tria dan Datu justru semakin sempurna karena saling mengisi kekurangan satu sama lain. Apa ya? Sebetulnya gini ya, yang saya temuin di Datu ini, kita tuh sebetulnya sangat berbeda bertolak belakang sebetulnya. Iya. Jadi ibaratnya kayak sendok dan garpu. Tapi Kita ngomongin filosofi ya. Sendok dan garpu beda kan? Sendok bentuknya beda tapi kan? Ya kan bentuknya sendok sama garpu. Hah? Berisik. Tapi sendok dan garpu adalah saling membantu. Nah, dan membantunya adalah bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, untuk memuaskan orang lain. Betul? Dan mereka selalu bekerja sama untuk apa? Untuk bermanfaat untuk orang lain dan pada akhirnya mereka akan selalu bersama. Iya kan? Habis makan, selesai makan, ditutup barengan. Nah gitu lagi selanjutnya, bekerja lagi bersama, udah nyenengin orang, kemudian bersama lagi. Nah begitu pula kami gitu, Datu sama saya itu kayak sendok sama garpu gitu. Jadi emang kita punya banyak hal yang berbeda ya dari kita ya gitu. Kayak dia seneng musik, saya seneng musik, tapi mungkin jenisnya sama, tapi mungkin penyanyinya bisa beda seperti itu. Atau kalau masalah yang banyak lah gitu masalah hal tertentu, tapi kita akhirnya saling mengcover gitu, saling nutupin. Jadi itu yang akhirnya memutuskan saya, dan mungkin kamu juga seperti itu nggak gitu? Kalau saya nggak apa-apa, kalau aku sih mikirnya seperti itu, makanya aku langsung berani untuk ngelamar kamu gitu.